Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Sabita kelas 8. Nah, sekarang kita akan belajar pola bilangan ya. Apakah pola bilangan itu? Ya, coba kita perhatikan pola-pola berikut ya. Ini adalah angka 1 ya. Pola pertama 1. Terus kemudian pola kedua adalah 3. Pola ketiga 6. Pola keempat 10, pola kelima 15, pola keenam 21, terus pola ketujuh, ke-8 dan seterusnya. Berapakah pola-pola seterusnya ini? Coba kita perhatikan. Dari 1 kok menjadi 3? 3 ini harus diapakan? Ini tidak lain adalah 1 ditambah 2. Ditambah 2. 3 bisa menjadi 6. Itu adalah berarti 3 ditambah 3. 6 bisa menjadi 10, berarti kan 6 ditambah 4. 10 jadi 15, itu 10 ditambah 5. 15 kok bisa menjadi 21, berarti 15 ditambah 6. Coba perhatikan polanya. Setiap bertambah pola satu pola itu penjumlahnya adalah ditambah 2. Kemudian berikutnya ditambah 1 lagi berarti ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5, ditambah 6. Dengan demikian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk seterusnya ini ditambah 7 mengikuti pola yang sebelumnya. Ini polanya kan selalu bertambah 1, bertambah 1, bertambah 1. Jadi ini ditambah 7. Dengan demikian kita bisa mengisi ini. Ya, bilangan yang di sini berarti 21 ditambah 7 adalah 28. Kemudian ini harus ditambah berapa? Harus ditambah 8 ya, mengikuti pola yang sebelumnya ada. Jadi 28 tambah 8 adalah 36. Kemudian kita menginjak ke pola yang kedua. Pola kedua, 2 kok bisa menjadi 4? Ini ditambah 2. 4 kok bisa menjadi 6? Ditambah 2. 6 berarti ini ditambah 2. Ditambah 2. Ditambah 2. Polanya ini selalu ditambah 2. Dengan demikian kita bisa mengisi pola berikutnya, berarti 12 ditambah 2 berarti ini 14. Berarti ini kemudian seterusnya 16. Kemudian kita ikuti ini pola gambar. Nah, gambar kalau kita perhatikan gambar ini adalah gambar persegi panjang. Kita lihat polanya. Pola pertama itu adalah ada jumlah barisnya ada 1, jumlah kolomnya ada 2. Jadi ke kanan ditambah 1, ke atas pola yang ke atas juga ditambah 1 pada pola kedua. Ini 2, yang ke kanan menjadi 3, tapi yang ke atas menjadi 2, berarti ditambah 1 ditambah 1. Dengan demikian pola yang ketiga juga begitu. Dari sini bertambah 1 ke kanan, bertambah 1 ke atas. Dengan demikian kita dapat menentukan pola yang keempat, yaitu nah ini begini. Ini bertambah dari 4 bertambah 1 jadi 5. Terus yang ke atas dari 3 menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini namanya pola persegi panjang. Ya. Nah, ya, jadi ini contoh dari pola ke-1, pola kedua dan pola ketiga. Nah, pola ke-1 akan kita pelajari nanti pertemuan berikutnya, dan pola ketiga kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah pola yang kedua. Ya, pelajarannya kita lanjutkan ya, kita membahas pola yang contoh nomor 2 tadi. Kalau kita perhatikan 2 menjadi 4, ini ditambah 2. Terus 4 ditambah 6 menjadi 6 ditambah 2. Terus ini ditambah 2. Selalu ditambah 2. Ya, berarti ini dapat dikatakan bahwa selisih bilangan yang berdekatan selalu sama. Nah, selalu sama. Nah, pola seperti ini atau barisan seperti ini itu dinamakan ya. Jadi ini dinamakan barisan
barisan aritmatika. Aritmatika ya, barisan aritmatika ya. Kita tulis ulang lagi 2, 4, 6 dan seterusnya. Terakhir adalah UPN. Pola ke-1 adalah 2, pola kedua adalah 4 dan seterusnya. Nah, ini adalah pola ke-1, pola kedua, pola ketiga sampai ke pola ke-N. Nah, pola ke-1 itu bisa juga dalam buku-buku dinotasikan dengan A. Ya, terus itu kan sama dengan nilainya 2. Selisih itu dinamakan beda atau lambangnya adalah B. Di sini B sama dengan 2. Terus kemudian bagaimanakah ya kita mencari PN? Nah, kita akan membuat rancangan PN ini, rancangannya bagaimana ya PN. Nah, mari kita analisa di sini. Nah, rancangan PN. PN atau dalam buku-buku bisa ditulis pola ke N atau bisa juga dinamakan suku ke N. Suku ke N atau boleh juga dilambangkan dengan huruf UN. Gini ya. Kita tulis lagi di sini bahwa ini berarti 2, 4, 6, 8 dan seterusnya ini UN. Bagaimana kita mencari UN? Nah, coba kita perhatikan ya. Nah, kita bagi 2. A. Suku yang pertama atau pola pertama ya. Suku yang pertama atau pola pertama. Kita tulis suku saja. Suku pertama adalah A. Ya kan A. Kita sepakat suku pertama tadi A ya. Jadi di sini suku pertama ini saya tulis angkanya saja 2. Suku kedua berapa? Suku kedua adalah kan 4. 4 dari mana? 2 tambah 2. 2 tambah 2. 2 di sini adalah B. Berarti A ditambah B. Kemudian suku yang ketiga ini hasilnya 4. Suku yang ketiga adalah suku kedua ditambah bedanya. Suku kedua adalah berarti U2 ditambah 2 sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, di sini berarti suku ketiga adalah A ditambah B, suku kedua ditambah B sama dengan A ditambah 2B. Kemudian suku yang keempat adalah U3 ditambah 2. U3-nya 6. 6 tambah 2 sama dengan 8. Demikian juga di sini. Jadi suku ketiga A ditambah 2B ditambah B sama dengan A ditambah 3B. Nah, coba kita perhatikan, kalau ini suku pertama, hasilnya ada ini boleh kita tulis adalah 0B gitu ya. Kalau ini suku yang pertama, A ditambah 0B. 0 ini berkurang 1 dari 1. Kemudian kalau ini suku kedua, ternyata koefisien dari B-nya 1. Ya, 1 dari mana? 2 dikurangi 1. Ini suku ketiga. Suku ketiga ternyata A ditambah 2B. Ini 3, ini 2, selalu berkurang 1. U4, A ditambah 3B, 3 berkurang 1. Dengan demikian kalau ini misalkan suku ke-10 itu bisa ditulis A ditambah 10 dikurangi 1. Begini kan kali B ya. Dengan demikian bisa kita simpulkan kalau ini suku ke N itu sama dengan A ditambah N ya. 10 kurangi 1. Kalau ini N berarti N dikurangi 1 kali B. Nah, demikianlah kita mendapatkan suatu kesimpulan yang dijadikan formula atau dalam bahasa buku-buku biasanya ditulis rumus ya. Itu UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B. Nah ya, bagaimana kita menggunakan formula ini ya, mari kita berlatih ya. Sebagai contoh, ada suatu pola bilangan atau
boleh dikatakan barisan, ya. Suku yang pertama atau pola pertama 3, suku yang kedua 5, suku yang ketiga 7, suku yang keempat 9, dan seterusnya. Suku yang terakhir dimisalkan UN. Kemudian coba kita perhatikan bahwa selisih suku-suku yang berdekatan berapa, ya. Selisih suku-suku yang berdekatan berarti itu namanya beda. Beda adalah berarti ini 5 dikurangi 3. Atau sama dengan 7 dikurangi 5 atau 9 dikurangi 7. Ternyata hasilnya sama, 2. Jadi barisan ini mempunyai beda 2. Dan suku pertamanya, suku pertama atau A itu adalah 3. Nah, dengan demikian kita bisa mencari berapakah suku yang ke-20 seperti yang telah kita rancang tadi, bahwa karena ini adalah barisan aritmatik, ya, berarti U yang ke N adalah A ditambah N-1 dikalikan B. Nah, ini yang ditanyakan adalah suku yang ke-20, berarti N-nya adalah 20. U20 sama dengan A. A atau suku pertama nilainya adalah 3. Ditambah N berarti 20. 20 dikurangi 1. Dikalikan bedanya adalah 2. Berarti 3 ditambah 20 kurangi 1 19. 19 dikalikan 2 sama dengan 3. Nah, ini adalah operasi, ya. Ini penjumlahan, ini perkalian. Yang didahulukan mana? Perkalian dulu. Jadi 3 ditambah 19 kali 2 38. Hasilnya adalah 41. Oke, kita sekarang menginjak ke contoh yang kedua. Suatu barisan aritmatika mempunyai U1 atau A itu sama dengan 5. Kemudian U10, jadi suku yang ke-10 ini artinya. U10 artinya adalah suku yang ke-10 sama dengan 23. Kemudian maka tentukan bedanya. Jadi yang ditanyakan adalah bedanya. Jadi ini bedanya sama dengan berapa? Nah, ini bedanya sama dengan berapa? Nah, tetap kita mengacu pada formula yang telah kita buat tadi, yaitu UN itu kan sama dengan A ditambah N-1 dikalikan B, ya. Nah, dengan demikian kita tahu bahwa UN itu adalah, berarti dengan demikian ini N-nya berapa? Dengan demikian karena U10 sama dengan 23 berarti N-nya adalah 10. N itu sama dengan 10. Nah, berarti UN adalah 23. Ini tinggal disubstitusikan saja nilai-nilai itu. Berarti ini 23 sama dengan A. A-nya adalah 5. Ditambah N-nya 10. 10 dikurangi 1 dikalikan B. Nah, gitu saja, ya. Terus 23 sama dengan 5 ditambah 10 kurangi 1 adalah 9. 9B. 9B. Nah, berapakah nilai B? Nah, ini adalah, ya, berapakah nilai B? 23 sama dengan 5 ditambah 9B. Nah, ya. Jadi 9B itu berapa? 23 5 ditambah 9B. Berapa ditambah 5 hasilnya 23. Berarti kan sama aja, 9B itu sama dengan 23 dikurangi 5, ya. Berapa hasilnya? 9B sama dengan 18. Nah, ini menjadi bentuk apa? Perkalian 9 kali B. 9 kali B 18. Berarti piro ping 9 ana 18 itu tidak lain padha karo hasilnya adalah B sama dengan 18 dibagi 9 sama dengan 2. Nah, jadi B-nya ketemu 2. Nah, demikian, ya anak-anak, 2 contoh yang diharapkan kalian dapat memahaminya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.